masuk sini. Bener. Iya bener. Masuk sini. Ke Kling 25. Iya bener. Iya bener. Pos. Janjian di pos kan? Iya itu tuh pos. Mungkin iya. Dia minta janjian di pos. Ada ibu-ibu tuh. Terus kalian nanya aja coba. Ya udah kita parkir sini aja deh. Coba Sekalian nanya dulu deh. Parkir depan sini aja mas. Iya Mau mas di nanya sini itu. aja deh. Bener deh kayaknya ini posnya. Ya sih bilangnya di sini udah. Di sini bener. Di sini bener. Ya udah sini aja mas. Yaudah sekarang yuk mas Bas. Oke. Makasih mas Bas. Mbak mau nanya, Mbak warga sini bukannya? Bukan. Waduh, gimana ya? Kenapa? Bingung nih. Enggak gini mbak, kita kan lagi nyari alamat. Kita pikir mbak warga sini. Iya, makanya kita nanya sekarang. Sama, saya juga lagi cari alamat. Oh, Oh, sama lagi juga. nyari alamat Iya. juga. Ya, gimana ya nanya ke siapa dong? Sepi juga sih. Bingung mau nanya ke siapa lagi. Emang cari siapa? Nyari Bu Bu Neti. Neti. Nah, sama, saya juga lagi cari Bu Neti. Tapi ini Bu Neti yang sama bukan? Iya, kayaknya di sini luas Tapi banget. setahu adik saya kemarin ngasih tahu, katanya deket pos, nggak jauh dari pos rumahnya. Berarti sama nih Bu Netinya kayaknya. Bingung ya? Bentar, Mbak. Kok banyak kamera gini? Mbak dari Antv ya? Iya, kita dari Antv kebetulan lagi ada perlu sama Bu Neti. Iya tuh, saya juga lagi cari Bu Neti. Tuh, saya emosi banget. Emang Mbak ada urusan apa Pokoknya, sama Bu Neti? pokoknya saya pengen ketemu sama Bu Neti. Iya, Banyak yang pengen saya bicarain sama Bu Neti. Bentar, emang mbak ada masalah sama Bu Neti? Ada. Adik saya jadi gak benar gara-gara si Putri anaknya Bu Neti. Ah, Putri anaknya Bu Neti. Iya. Bukannya Bu Neti pernah bilang kalau anaknya namanya Putri? Dia bilang punya anak sih, tapi Tuh berarti Lupa benar Bu namanya Netinya siapa? sama. Tapi mbak nggak tahu rumahnya di mana? Iya, tapi saya dapat info dari adik saya deket pos, nggak jauh Bentar. dari pos. Mbak nunggu di sini. Emang udah janjian? Enggak. Sosoknya apa? Mas Maria, Mas Maria. Pelan. Iya, Saya Mario. Kenalin. Sini. Mana tuh anaknya si Putri? Hah? Mana saya pengen ketemu sama si Putri? Mbak, siapa nyari Putri anak saya? Dia nggak bener. Udah bawa adik saya yang nggak bener. Ajak-ajak adik saya yang nggak bener tadi. Mbak jangan sembarangan Mbak ya. Saya janji jadi Putri anak saya 2 minggu mau pulang. Bodoh amat mau pulang enggak itu urusan kamu. Mbak, Bu Neti Iya, tenang. banget. Iya, Mbak sama Bu Neti tenang dulu dong. Ini Nggak bisa. Mbak, Mana tunggu. si Putri? Maksud Mbak nggak bener gitu kenapa? Putri ngapain ada di Ih, Mbak? jangan-jangan ibunya juga nggak bener nih. Kelihatan Mbak kayak tenang gini. dulu. Maksudnya nggak benar. Bodoh amat sih. Mbak tahu kan gimana Putri anak saya? Bodoh amat. Mbak, Udah jelas orang-orang bilang si Putri tuh ya pacarnya banyak banget. Saya kesini sengaja nih buat ngasih tahu ibunya. Bisa nggak sih ngurusin anaknya? Kok becus banget jadi. jangan sembarangan ya Mbak. Jadi ibu nggak becus banget nih. Yang bener. Saya juga lagi sedih anak saya nggak pulang. Kayak gitu yang didik tuh yang bener. Mbak. Pakai etika. Mbak tenang dulu Emang Mbak. nggak bener. Yang ngomongnya baik-baik Mbak. Ngomongnya kan Nggak baik-baik. bisa, Jangan kayak nggak begitu bisa. Mbak. Ini kan Dia emang keluarga nggak jelas kita pada tahu. yaudah. Keluarga nggak jelas. Mbak Vina anak saya. Udah, ayo masuk mobil. Ayo. Masuk dulu. Tadi mungkin. Ayo masuk mobil dulu. Hujan nih. Tapi ibu beneran nggak kenal siapa tadi? Saya nggak kenal ibu tadi Mas Mario Mbak. Tapi kok dia maki-maki kayak begitu sih? Iya. Nyala-nyalain anak ibu, tapi bener Putri itu anak ibu kan? Emang Putri anak saya, tapi saya nggak terima. Katanya gara-gara saya adiknya jadi kelakuan yang nggak bener. Putri itu anak yang baik, Mas, Mbak. Sabar ibu. Cuma kok omongannya kayak gitu ya tadi. Ibu nggak tahu. Maksudnya tadi dibilang lah pacarnya banyak lah, suka ngebohong apa. Kok bisa sampai orang berpikir seperti itu?
Putri itu anak yang baik. Memang dia punya pacar, tapi nggak banyak pacarnya Mbak, Mas. Putri itu anaknya banyak teman, karena dia orangnya bergaul. Siapa aja dia nggak beda-bedain temennya. Mungkin salah satu temennya itu adiknya ibu tadi. Mbak, sebenarnya Putri itu udah 2 minggu pergi dari rumah. Tapi itu cuma bentuk protes dia aja, Mas, Mbak. Bentuk protes? Bentuk protes gimana maksud ibu? Iya, sebenarnya Mbak, saya baru menikah lagi. Menikah lagi. Terus hubungannya sama Putri meninggalkan rumah apa? Putri merasa cemburu karena saya kan lebih memperhatikan suami saya atau ayah tirinya Putri. Padahal sebenarnya maksud saya nggak begitu. Cuman malu Mbak. Saya kan udah 10 tahun sendiri dan ini baru saya menikah. Bukannya saya lebih memperhatikan suami saya. Cuman saya baru dapat suami yang benar-benar baik, sayang. Setelah 10 tahun saya sendiri. Jadi saya wajar sebagai istri memperhatikan suami saya. Tapi dia sama Putri nggak ada masalah kan? Maksudnya kenapa Putri harus sampai protes dan meninggalkan rumah gara-gara ibu punya suami lagi? Putri itu sebelum pergi dia maki-maki ayah tirinya Mbak, Mas. Maki-maki? Jadi sempat ribut dulu sama ayah tirinya? Iya. Masalahnya yaitu Enggak mungkin Mas, Mbak, saya ceritain Mbak. Masalahnya apa? Enggak Mbak, jangan paksa saya Mas. Enggak Bu, maksudnya kita di sini cuma pengen tahu aja. Bu, di sini kan kita mau ngebantu ibu. Jadi ibu harus terbuka dong sama kita. Kalau memang ada masalah yang bisa kita bantu menyelesaikannya, ibu Harus cerita cerita aja. sama kita. Itu cuma emosinya Putri aja. Nggak mungkin Mbak, Mas, itu terjadi nggak mungkin, saya nggak percaya. Apa sih, Bu? Gini aja Mas, Mbak, kita fokus nyari Putri ya, ke rumah pacarnya Rama. Saya juga udah kenal sama Rama, karena Rama itu udah lama pacaran sama Putri. Dan Rama juga udah sering main ke rumah saya, udah kayak anak sendiri. Saya yakin pasti Rama tuh nyembunyiin Putri. Bu, istighfar deh Bu. Jangan marah-marah terus kayak gini. Gimana saya nggak sedih Mbak, 2 minggu. Kita ngerti, Bu. Ibu istighfar ya, Bu, ya, sabar. Ini kan sekarang juga kita mau ke rumahnya Rama kan? Iya, Bu. Yaudah tunjukin jalan. Ibu tunjukin aja jalannya. Insya Allah semoga memang betul Putri ada di sana ya. Nggak jauh kok Mas dari sini rumahnya Rama. Kayaknya di ujung gang tuh belok lagi. Yaudah, ditunjukin aja, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan Putri ada di rumahnya Rama ya Allah. Insya Allah. Ini Bu rumahnya. Iya, ini rumahnya Rama. Kayaknya sepi deh. Kita nggak apa-apa nih kalau misalnya itu rumahnya Rama. Gak apa-apa Mbak, kan saya mau nyari Putri. Yaudah kita coba bertamu dulu aja lah ya, Bu ya. Kita coba cek aja. Yaudah ya, turun ya. Pasti ada orang di rumah itu Mas. Semoga aja ada. Yuk. Pelan-pelan. Assalamualaikum. 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 Buka. Tolong ya Bu. Tolong Bu, ada Putri kan di dalam Bu. Pasti ada, pasti Rama nyembunyiin Putri. Putri ada di dalam kan Bu. Rama ada nyembunyiin Putri. Bu.
Ibu bohong. Ini ada apa nih pakai kamera segala kayak gini? Bu, maaf. Bu. Begini. Dari mana sih, Mas? Iya, saya jelasin, Bu. Jadi begini. Siapa? Jadi Ibu Neti ini ibunya Putri. Iya. Dia berpikir kalau Putri ada di sini sama Nggak Rama. ada, Putri nggak ada. Anak sama saya pergi. Ibu bohong, masih ada Putri. Putri. Ada sama siapa di rumah saya, Bu? Maaf ya Bu ya, maaf. Apa sih? Ini berisik kedengeran. Nggak malu saya. Rama pasti udah menyembunyikan Putri. Nggak ada sama sekali Putri di sini. Bu, anak mama Putri nggak ada di rumah. Ibu bohong. Pasti Putri ada di dalam, Ma. Kayak gitu, Mas. Anak saya anak baik-baik, Mas. Ibu sudah bohong. Maaf ya Bu ya. Ini ibunya Putri ini nyari Putri udah 2 minggu nggak pulang, makanya dia Iya, bawa tadi ini. baik-baik dong, jangan kayak gini. Tapi lihat malu saya, dilihat orang. Ibu masih menyembunyikan Putri. Orang lain tetangga-tetangga pada tahu semua, Mas. Anak saya anak baik-baik, Mas. Ya Bu, saya minta maaf. Bu, saya boleh nanya baik-baik. Caranya saya nggak terima. Saya nanya baik-baik. Bu. Ibu beneran nggak tahu Putri ada di mana? Nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu. Gak mungkin ibu gak tahu di mana Rama. Kalau Putri Rama. emang betul Rama mungkin dekat sama Putri, tapi saya nggak tahu. Putri di mana saya nggak tahu. Maaf ya Bu ya, maaf kalau jadi kayak begini Bu. Udah ibu pergi tolong Bu. Saya malu Bu dilihat tetangga Bu, tolong Bu, tolong Bu pergi Bu, ibu tolong pergi Bu, tolong pergi Bu. Saya minta maaf Bu, nggak ada Bu. Saya tolong Bu. Ya, maaf ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Makasih ya Mas. Kita datang-datang kenapa nggak baik-baik nanya terus ibu malah marah-marah kasar kayak gitu ya? Iya, siapa yang nggak sakit hati, Bu? Mbak, 2 minggu Putri itu gak pulang. Iya, kita tahu, Bu. Tapi kenapa nggak baik-baik caranya? Kita kan bertamu ke rumah orang. Walaupun ibu ngerasa Putri ada di sini, ya kita tanya baik-baik. Kita ngerti Bu Neti lagi pikiran 2 minggu gak ketemu anaknya. Cuman bukan begini caranya Bu Neti. Datang ke rumah orang marah-marah ya. Coba kalau tadi kita datang ngobrol baik-baik kan mungkin kita bisa. Namanya saya panik, Mas. Saya kan emosi. Anak perempuan 2 minggu gak pulang. Lah, ini ada apa rame-rame depan rumah saya? Mas Tanto kok ada di sini? Putri di mana? Pasti kamu menyembunyikan Putri kan, Rama? Nyari gimana? Nggak mungkin. Kamu terakhir ke rumah saya. Hah? Putri pergi sama kamu. Tante tenang dulu deh. Tante tenang dulu biar saya nanya. Lu kan pacarnya Putri kan? Iya, saya pacarnya Putri. Masa nggak tahu? Saya udah teleponin nggak diangkat. Saya WhatsApp nggak dibales. Masa kamu pacarnya nggak tahu? Selama ini Putri itu selalu sama kamu. Nggak ada yang lain. Itu nggak tahu kan? Kalau saya tahu, saya nggak bakal kasih tahu tante. Bohong dia, Mbak. Dia pasti bohong. Kita tanya baik-baik. Putri itu nggak mungkin sama yang lain. Putri itu Saya nggak tahu, Mas. dia. Lu beneran lu nggak bohong kan? Terakhir nggak yang ke bohong. rumah itu cuma dia, Mbak. Lu terakhir ketemu kapan? Di mana emang? Terakhir ketemu tuh di rumahnya dia 2 minggu yang lalu. Gak mungkin kan? Kamu pacarnya dia kamu nggak tahu. Sama kamera-kamera. Apa sih, Dan? Ya kan ini minta tolong nyariin Putri. Saya nggak enak dilihat sama warga-warga. Ya bukan gitu, ini kan ibunya Putri dan lu kan orang yang paling deket sama Putri. Wajar dong dia marah-marah kayak begini. Ya, lu kayak berkesan gak ngebantu deh malah marah-marah sama ibunya kayak begini. Gak ada usahanya, gak ada usaha kamu jadi Putri. Pacar apa kamu? Saya udah ngabarin dia, Dan. Saya udah telepon. WhatsApp tapi nggak dibalas juga tetap. Cuma segitu usaha kamu. Cuma segitu usaha kamu. Lagi. Rama, tolong jelasin ibu ini. Tadi nyariin kamu, katanya Putri kamu bawa-bawa. Betul nggak? Enggak benar, Mah. Bu, tolong dengerin Bu. Anak saya anak baik-baik Bu. Nggak mungkin bawa anak ibu. Tapi seenggaknya dia tahu Putri di mana. Dia kan pacarnya, Bu. Iya Bu, tapi saya tahu anak saya kayak bagaimana Bu. Saya lebih percaya sama anak saya. Nggak mungkin anak saya bawa anak ibu. Gak mungkin gimana, Bu. Putri itu pacarnya cuma Rama. Putri nggak pernah bergaul sama laki-laki lain kecuali Rama. Lu kasihanin saya. Ibu juga seorang ibu. Gimana kalau anaknya nggak pulang-pulang?
Apalagi anak saya ada perempuan, Putri. Apalagi anak ada perempuan. Harusnya ibu lebih tahu dong kemana dia nggak pulang. Maksud ibu? Bukannya saya menuduh, Bu. Harusnya ibu lebih tahu anak ibu lagi di mana, lagi sama siapa, lagi ngapain. Ibu jangan sembarangan. Saya nggak menuduh. Anak saya juga anak baik-baik. Ibu jangan kayak begini. Enggak benar kelakuannya kalau anak baik-baik. Ayo, Bu Neti. Mas, mas. Iya, iya. Bu Neti, udah. Iya, kita pergi. Tahan, Bu. Mana lagi nyari Putri, Mas? Astagfirullahaladzim. Bu, gini nggak enak loh kita dilihatin sama tetangga-tetangga teriak-teriak jam segini. Di rumah orang kita kan harusnya bertamu. Aduh. Bu Neti, harusnya nggak boleh kayak begitu, nuduh-nuduh kayak gitu, jatuhnya fitnah, Bu Neti, dosa. Mas nggak ngerti perasaan saya. Saya bukan nuduh, tapi cuma dia pacar satu-satunya Putri. Ya kalau minta tolong baik-baik pasti mereka juga mau. Tapi ibu kan caranya udah kayak gitu. Tadi kan mereka juga udah bilang kalau Rama emang nggak tahu Gak Putri tahu di mana. Putri di mana. Saya nggak tahu Mas, saya cari kemana lagi Putri, Mbak. Tolong bantu saya, Mas. Ya kita bantu ibu. Tadinya kalau misal baik-baik mungkin Rama bisa kasih kontak teman-teman yang lain biar kita gampang nyari Putri kan. Ini kita mau minta lagi ke Rama masih mungkin gak ya? Nah, mungkin nanti rame lagi malah berantem lagi yang ada. Gimana ya nanya lagi? Nggak mungkin ya. Mana ada ide nggak? Oh, gini aja. Besok gue nyuruh Jerry ke sini. Jerry kan masih seumuran lah sama Rama kan. Dia bilang aja pura-pura temenan sama Rama atau gimana lah teman sekolahnya Putri. Pokoknya ntar itu bisa diatur gimana caranya biar Jerry bisa nanya ke Rama, ngulik info tentang Putri. Entah nanya medsos kayak nanya apa yang jelas dia bisa dapat kontaknya Putri. Ya kalau bisa sih, mungkin nanti sekalian tanya-tanya aja sama warga di sini kalau misalkan ada yang seumuran kan bisa. Iya benar-benar bisa sekalian. Besok lah bisa kita atur sama Jerry. Biar Jerry pertama datang ke sini kalau misalnya nggak dapat, baru nanya orang-orang sini. Nanti Fatia ngomong sama Jerry ya. Iya, ntar gue kabarin Jerry gampang. Ya udah gini aja deh Bu, Ibu kan ini kan juga udah sore. Gimana kalau kita antar Ibu pulang dulu aja, kita lanjutin besok aja. Tapi janji ya masih bantu ya. Kita pasti Mbak. janji pasti bantu Ibu ya. Ya udah sekarang pokoknya kita antar Ibu pulang dulu aja ya. Ibu juga kayaknya udah capek ya. Ya, astagfirullahaladzim. Mas, Mbak, maaf ya, kemarin saya nggak jadi ngubungin karena saya sama suami saya coba nyari teman-temannya Putri. Jadi Ibu kemarin coba nyari sendiri. Kan ada beberapa temannya Putri yang saya juga tahu rumahnya. Terus saya sama suami saya nyari ke sana, ternyata Putri nggak ada. Tetap nggak ada hasil. Terus hari ini kenapa juga malam Mbak, tadi saya ada urusan keluarga sama suami saya. Ya nggak apa-apa. Maaf ya Mas ya, Mbak. Nggak apa-apa Bu. Kan di sini kita emang cuma mau ngebantu Ibu. Sekarang juga kan kita sempat minta tolong kan sama tim kita, kan salah satu tim kita. Kayaknya dia dapat informasi dan sekalian juga hari ini kita ketemuan sekarang di sini. Biar ibu juga bisa langsung dengar kan informasi yang kita dapetin kan. Apa gue coba telepon aja udah? Ini. Oh ini dia. Gimana? Sini. Sorry nih. Kemarin gue udah dapet info dari daerah rumahnya Rama. Gue sama Jerry lepas seragam. Gue nongkrong. Tapi Rama nggak tahu kan? Nggak tahu, gue berbaur aja sama anak-anak situ. Gue dapet info si Putri sering main ke rumah Rama. Berarti benar si Putri sering main ke rumah Rama. Bener. Tapi akhir-akhir ini si Putri lagi deket sama cowok namanya Fajar. Fajar? Fajar, Mbak. Iya. Kok kaget gitu Bu? Emang ibu tahu Fajar? Ibu kenal? Saya kenal Mas, Mbak. Oh temannya. Fajar itu anaknya nggak bener. Bahkan lebih badung dari Rama. Loh, Nggak benar. Maksudnya anak nakal gitu? Habib. Ibu salah kali, salah menilai jangan Enggak, asal Mbak. menilai loh. Saya nggak salah. Dia itu memang sering di pemancingan. Nah, kemarin gimana? Berteman sama Fajar.
Gak dapet info tentang Fajar apa gitu? Enggak, yang gue tahu dia lagi deket, si Putri lagi deket sama si Fajar. Cuman itu doang. Lu nggak ketemu Fajarnya langsung? Enggak. Cuma dapet nama doang. Iya lah, dapet info lebih lagi dekat sama si Fajar, si Putri ini. Fajar. Terus gimana? Gimana ya? Gimana, Bu? Kalau gitu kita ke sana ya Mas yuk. Saya tahu kok di mana biasanya Fajar nongkrong. Oh, Ibu tahu? Tahu. Mau langsung ke sana bener? Iya, yuk. Ada nih jam segini. Biasanya di malam-malam begini ada. Oh iya? Mbak, saya tak khawatir sama Putri ya Mas. Yaudah. Yaudah. Nih, lu mau ikut mobil ini atau ikut mobil yang satunya lagi? Naik mobil satu lagi. Oh, yaudah nanti Kita kesana ya, kita Ko, ya? kita calling-callingan ya. Oke. Thank you, Thank you ya, Nak ya. Ibu tahu dari mana Fajar? Maksudnya tadi ibu bilang Fajar inilah itulah itu. Saya tahu Mbak, kan kalau Putri dan teman-teman yang ngumpul di rumah saya, terus saya suka dengerin kadang mereka cerita apa, terus suka nyebut nama Fajar ini. Oh, jadi pernah sebut nama Fajar? Iya. Tapi udah sempat ketemu orangnya Fajar yang mana? Kalau ketemu langsung sih saya belum Mbak, cuman dengar cerita-cerita anak-anak saya dan teman-temannya itu memang pemuda Badung. Bisa dibilang menikah nilai agama. Mas, saya khawatir kalau memang benar-benar Putri itu dekat sama Fajar. Kebayangkan Mbak, Putri itu nanti jadi gimana kalau dekat sama Fajar? Cek, awas hati-hati ya. Bu, nanti kalau misalkan kita udah sampai sana, pokoknya Ibu jangan langsung marah-marah ya. Takutnya nanti malah dia lari. Iya, benar. Nanti kita malah nggak dapat. Nanti malah kita nggak dapat informasi apa-apa ya, Bu ya. Gini aja Ibu sama Fatih tunggu sini. Biar saya coba cek dulu ya. Yakin? Nah, nggak apa-apa. Tunggu sini. Ini kita udah di pemancingan. Gue pengen nyari informasi tentang Fajar. Mudah-mudahan sih Fajarnya ada. Ini ada beberapa orang nih. Gue mau tanya dulu ke sana coba. Ayo. Mudah-mudahan Fajarnya ada ya Mbak ya. Iya sih, tapi lu yakin ini maksudnya Fajar masa nongkrong di tempat kayak gini malam-malam? Saya yakin Mbak, karena kan kalau Putri sama teman-temannya tuh suka cerita kalau Fajar tuh suka nongkrong di pemancingan. Kok aneh banget sih malam-malam nongkrong di pemancingan? Bang, misi bang. Boleh nanya? Ada yang kenal namanya Fajar nggak di sini? Ya, nyari dulu Jar. Iya, gue sendiri bang. Halo. Tapi, tar dulu, kamera, ini apa maksudnya? Oh enggak, Gue nggak gini. suka risih. Iya, nanti kita matiin. Cuman Tolong matiin aja ya. kenalin dulu. Gue Mario. Boleh ngobrol bentar? Ada apa dulu? Masalah apa? Lo kenal yang namanya Putri nggak? Putri. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Nggak ada jalan. Lu mau kemana? Lu ngapain lari-lari ya? Matiin dong. Iya, Gue kita nggak bakal suka matiin. bang kayak gini. Iya, kita bakal matiin. Gue nggak mau disorot kayak gini. Ya, ini udah Kamu dimatiin. loh Fajar. Iya, saya Fajar. Mana Putri? Saya nggak tahu siapa Putri. Bang! Saya nggak tahu. Nggak mungkin kamu kata Putri. Saya nggak tahu menau soal Putri. Enggak, teman-teman lu ngomong kalau lu kenal sama Putri dan deket sama Putri, lu pasti tahu di mana Putri. Jujur deh sama kita. Caranya ibu ini salah. Bapak sama anak sama aja. Maksud kamu apa bapak sama anak? Kamu bicara apa tentang suami saya? Tanya sendiri bu sama Putri. Kamu bicara apa tentang suami saya? Kamu gak usah bohong Fajar, di mana Putri sekarang Fajar. Tanya bapaknya aja bu. Astagfirullahaladzim, keterlaluan ya. Maksud kamu? Mau ibu gebukin saya di sini, saya tetap nggak tahu di mana keberadaan Putri. Tanya bapaknya. Tanya bapaknya, berarti itu suami saya. Maksud kamu apa sih Fajar? Ada apa sih? Putri ngomong apa sama kamu? Kan tadi saya udah bilang. Bohong. Kamu pasti bohong. Kamu kan cuma anak berandal. Yang taunya bohong aja. Ingat bu, saya emang berandal, tapi saya nggak kotor kayak suami ibu. Maksud kamu? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Kamu bilang suami saya kotor. Apa sih maksudnya? Dia udah menghina suami saya, Mbak. Ada apa ya? Kok berantem ini? Pergi dari sini ya.
Iya, maaf. Dan mau pergi dari sini. Saya buat perhitungan sama Silakan kamu. semua pergi dari sini. Ayo Mbak, Mas. Kalau gitu kita ke rumah saya. Saya mau tanya nih sama suami saya apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. Ayo Mbak. Ya udah. Pelan-pelan, Bu. Ada apa sih, Bu? Tidak. Ini apa-apaan kok rame gini? Pak, Ibu baru dari pemancingan, nah? Ibu ketemu Fajar temannya Putri. Dia cerita tentang Bapak. Hah? Pak, jawab pertanyaan Ibu. Sebenarnya Bapak main Putri ya? Bapak marah-marahin Putri? Bapak pukul Putri? Atau jangan-jangan Bapak main Putri? Ibu dengar, Ibu. Saya ini tidak melakukan apapun sama Putri, Bu. Nggak, apalagi Putri anak perempuan. Tapi tadi Fajar cerita semuanya, Pak. Katanya Putri sama Bapak sama aja. Astagfirullahaladzim, enggak. Ini apa-apaan sih, Mas? Enggak, Pak. Di sini kita emang ngebantu Ibu. Dan kita tadi dapat informasi katanya ya Fajar ngomong yang enggak tentang Bapak. Putri itu udah besar, jadi nggak usah terlalu khawatir, Ibu. Bapak harus jujur sama Ibu. Ibu nggak percaya kalau semua ini benar-benar Bapak lakukan. Atau jangan-jangan... Gini. Jangan-jangan Bapak main Putri. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gini, biar Mas juga Mbak dengar ya. Waktu saya pulang kerja, pintunya tertutup. Nah, di situ tuh ada sendal. Saya gedor pintunya, nggak dibuka. Maksud Bapak, Nggak dibuka pintunya, ya udah saya balik lagi. Pas dibalik lagi, ada anak muda, si Rama. Rama kan pacarnya Putri, Pak. Nah itu, ada Rama sama Putri dalam rumah. Malah Putri malah bidutin saya sebagai bapaknya. Ngetin gimana maksudnya, Pak? Saya katanya diancam dapat uang dari antar jemput perempuan malam. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin. Pak, Putri itu anak baik. Dia nggak mungkin bilang gitu ke Bapak Bapak. bilang gitu, makanya Putri marah sama Bapak, Ibu. Makanya Ibu udah nggak percaya dong sama Bapak, Ibu. Ibu apa aja acara kayak gini, Bu? Pak, udah dong, jangan Di sini kan kita Malu! Bapak teriak-teriak malah ini kan warga jadi dengar. Di sini kan kita juga cuma mau bantuin Ibu, Pak. Nggak ada maksud lain juga. Bapak udah bayar ini urusan keluarga. Ibu apa-apaan sih pakai acara-acara Pak, kayak gini? jangan kasar dong, Pak. Udah maaf. Ibu kasih udah maaf deh. Ibu apa-apaan sih pakai acara kayak gini? Bu, malu Bapak. Ya Allah. Kok jadi ribut sih bapaknya? Ya bener juga sih bapaknya marah-marah. Kita datang, istrinya nuduh dia yang enggak ya. Kalau gue sebagai cowok ya juga bakal marah-marah Ya sebenarnya. tapi kan yo, seorang ibu panik anak perempuannya udah nggak pulang berminggu-minggu kan? Udah deh. Jangan berpikir suzon kayak gitu, berpikir dulu. Udah mending kita balik kantor sekarang kan. Kita tunggu kabar aja dari Putri. Ya, kita mau gitu. Yuk semua yuk. Masuk dulu kita. Nih udah beberapa hari kita nggak ketemu sama Bu Neti, makanya kita langsung datang ke rumahnya. Dan malam-malam lagi sih. Tadi udah kontak-kontakan sih, tapi katanya Bu Neti malam aja karena dia habis ada urusan kesibukan, juga. ya. Apa kabar Bu Neti? Apa kabar Bu? Baik, Mbak, Mas. Kenapa Bu? Gak apa-apa sih, Mbak. Mas. Coba, saya tuh ya sama Bapak tuh di satu rumah. Tapi untuk beberapa hari saya jarang komunikasi sama dia. Saya masih sebel sama dia. Apa yang dibilang Fajar itu? Kan saya mikir, Mbak, Mas, jangan-jangan bener apa yang dibuat suami saya sama Putri. Yalah Bu. Tapi maksudnya nggak bisa diobrolin baik-baik.
malah jadi ribut sama bapak. Bisa, saya sakit enggak? Makanya Mbak, Mas, saya terus interogasi aja tuh suami saya di rumah setiap hari nggak boleh keluar rumah. Saya tanya terus, bener nggak dia mukul Putri, marah-marahin Putri? Itu jangan-jangan Mbak Fransa tahu, Mas Mario tahu apa yang dibilang Fajar tentang suami saya. Iya, kita tahu. Gak mungkin Putri bohong kan, Mas? Ya. Berarti Putri dapat perlakuan yang nggak benar dari suami saya. Ibu tenang dulu, Bu. Ibu kan tahu sendiri, katanya Fajar tuh anaknya nggak bener, anaknya nakal. Siapa tahu Fajar emang cuma ngomong asal ngomong aja kan, Bu. Dia ngomong itu semua sumbernya dapat dari Putri. Dan Putri nggak pernah bohong, anak saya itu pasti jujur. Saya curiga sama suami saya. Ibu teriak di sini ntar bapak denger kan? Kan malah jadi ribut lagi. Nggak ada, Mbak. Dia baru aja pergi. Sebelum Mas dan Mbak datang, dia baru aja pergi. Bapak pergi kemana? Mbak, Mas, kita ikutin yuk. Ibu nggak tahu pergi Ya kemana? kita mau ngikutin kemana, Bu? Ya kita ikutin aja, berapa lama kok Ya perginya? udah, yuk, ibu siap-siap deh. Ya udah kita. Aduh, ini kita mau cari kemana, Bu? Mas, Mbak, ya kita cari ke pemancingan lah. Pasti Bapak tuh datengin Fajar. Kan Ibu bilang Ibu ketemu Fajar tuh di pemancingan. Jadi bapak ngikutin ke sana gitu. Pasti. Ibu yakin? Yakin. Kan tongkrongannya Fajar itu cuma di pemancingan. Bapak nggak mungkin nyari ke tempat lain, Mas. Saya udah curiga nih. Pasti Bapak ke situ, saya yakin. Tuh kan? Tapi udah bentar lagi mau nyampe pemancingan. Tuh, Siapa yang tuh, ribut? Mas, Itu bapak loh. Ini mana-mana tuh? Itu Fajar. Dia berantem. Itu Fajar, itu Fajar. Itu kan Fajar kan? Pak, ini apa lagi? Ngapain berantem sini? Marah ibunya sekarang bapaknya, ha? Ini yang hancurin keluarga istri saya. Ini Bu biangnya, Bu. Ini apa sih Tenang bapak dulu, datang? Pak. Apa lagi sih? Baca. Pak, tenang dulu, ya, Pak. Pak. Tenang dulu, Kamu Pak. ngomong apa sama istri saya? Hah? Kamu ngomong apa tentang... Tanya semua sama Putri. Saya tahu semua informasinya dari dia. Kan kamu semua yang bilang kan? Asal ibu tahu ya, kalau Putri di rumah lagi sendiri, apa yang bapak Hei! lakukan? Bapak tenang dulu. Nggak mungkin Pak sama anak sendiri. Dia mungkin apaan? Orang dia belum ngomong apa-apa. Ada apa ini? Kau cerita cepat apa? Ini Mas, Mbak, dengerin nih. Dengerin cerita yang sebenarnya. Waktu itu Bapak pulang kerja. Pintu rumah digembok, dikunci. Bapak gedor. Nggak ada. Bapak aneh. Gua aneh. Ada sendal di situ. Gua balik lagi. Pulang lagi, Mas. Pas pulang lagi ke rumah, ada anak muda keluar dari rumah. Anak muda Sira. siapa, Pak? Si Rama, Bu. Tuh. Bukan pacarnya Putri. Iya betul, tapi mungkin nggak laki-laki dan perempuan di dalam rumah dikunci lah, Bu. Bu, walaupun Putri bukan anak kandung Bapak, Bapak sayang sama Putri, Bu. Bukan gara kamu. Kenapa bapak nyalain saya? Bapak udah tahu pelakunya Rama kan? Saya di sini cuma mancing, saya nggak mau nyari ribut. Ya bener juga sih, Pak. Kalau emang Bapak tahu Rama, kenapa datangnya ke Fajar? Tapi sekarang saya cari Rama. Cari sana Rama. Jangan ke saya. Itu, Pak. Pak, Bapak mau cari Rahma kemana, Pak? Udah Ibu tenang aja deh. Bapak mau cari di tempat tongkrongannya. Sekalian tanya sama teman-temannya. Ya udah, Ibu ikut. Udah, Ibu. Bapak mau ngebut. Ibu ikut aja tuh sama mobil. Kasih jalan. Tanya di tempat itu, Bu, tempat tongkrongan. Mas, kita mau kemana nih, Mas? Nah, gini, Bu. Ibu tenang dulu. Udah saya nelfon Unai. Tim kita juga buat nyariin. Ntar. Ya, coba telepon Mbak ya. Mhm. Bu, gimana kalau ibu coba WhatsApp bapak deh? Hubungin bapak mau kemana?
Sambil sekalian kita nyari sama teman kita. Tadi angkat-angkat sama Nay. Bentar. Tapi kan bapak kan tadi lagi naik motor, Mbak. Boro-boro dia buka handphone. Ya makanya WhatsApp aja, jangan telepon. Siapa tahu ntar udah nyampe duluan terus ngebales kan. Jadi kita tahu kita mau kemana. Halo Nay. Gini Nay. Lu coba ikutin suaminya Bu Neti. Pak Jaka. Pak Jaka, lu coba ikutin. Sekalian ini, kalau misal lu deket rumahnya Rama, lu coba tanya-tanya sama temennya Rama lagi ada di mana. Kalau misal lu udah dapat informasi, lu langsung kabarin gue. Thank you Nay. Udah Bu di WhatsApp. Udah, tadi belum dibaca, Mbak. Ya nggak apa-apa deh, yang penting kalau misalnya siapa tahu udah nyampe duluan malah nggak balas WhatsApp ibu kan. Lu sempet curiga sih, jangan-jangan suami lu tahu di mana. Tapi suami lu kenal kan sama Rama kan? Tahu rumahnya kan? Mungkin kalau rumahnya sih enggak, Mas. Cuman kan dia ketemu Rama selalu kalau Rama datang ke rumah. Itu loh, Mas, Mbak, yang waktu kita ke tempat si Rama. Kan saya cerita sama suami saya di mana rumahnya Rama. Mungkin kesana. Jangan-jangan suami lu langsung ke sana. Kawan juga, Mas. Ntar ketemu ibunya Rama, ribut lagi. Ya udah pasti sih Bu. Orang kemarin ibu yang datang aja udah diributin, apalagi bapak yang datang. Lagi bapak emosi kayak tadi ya nggak? Halo Nay, gimana? Di mana? Lu kok bisa tahu dari mana? Dari temannya? Oh, ya gini aja, lu Sherlock aja, gue nggak tahu tempatnya itu. Lu Sherlock, biar kita langsung ke sana. Ya, gue tunggu. Apa ketahuan nih? Katanya Rama ada di suatu tempat. Gue nggak tahu tempatnya, jadi gue minta Sherlock aja sama Nay. Ya udah cepet-cepet kasih tau Mas Bas. Ini. Si Papa nyampe situ lagi ketemu Rama. Bisa gawat nih. Sih. Nih. Mas Bas, nih aku Sherlock ya Mas Bas ya. Kita langsung ke lokasinya aja. Itu kayak ada. Iya sih, tapi jelas lagi kelihatannya. Gimana Bu, mau cek sana? Kayaknya itu tongkrongannya si Rama deh. Tapi Ibu, mendingan Ibu coba kabarin Bapak dulu deh. Ya mending Ibu kabarin Bapak aja. Itu Bapak malah kemana-mana, kayaknya belum ada Bapak di sini. Nanti dibaca Bapak juga ya. Iya makanya. Cuman ada mereka aja di sana. Iya nggak tahu. Kalau misalnya nongkrong harusnya rame-rame, ini kayaknya nggak rame. Saya kata ada Rama bener tuh di situ. Gimana? Kita mau coba cek dulu. Kalau misalnya Ibunya mau cek. Cek Tapi dulu ya. nggak akan ada emosi-emosi ya Bu ya di sini ya. Ini udah malam. Cek. Bu, pelan-pelan Bu. Ya, cuman kan nggak ada putrinya kan di situ. Ya kita lihat aja dulu. Ya, itu kan bukan putri. Ini kan janji nggak ada emosi-emosi. Nggak ada emosi. Saya di mobil barusan bawa ke rumah. Iya, saya nggak emosi. Tapi kalau nggak ketemu Putri pasti marah. Ya kan Rama nggak tahu apa-apa juga kan. Ya udah kita tanya dulu, Mas. Mbak, ayo. Tapi jangan pakai emosi kayak gitu. Iya, kita tanya dulu. Bu. Asal Bu. Ngapain makan di sini sama cewek lain? Mana Putri? Saya belum ketemu Putri. Oh, kamu nggak jadi Putri kan? Kamu Bu. Loh, Bu. masih di luar kayak pas saya dong. Terus kamu lihat tuh si Rama ini gimana? Hah? Berandang. Kamu jam segini kelayapan. Saya bilang sama ibu kamu ya. Saya di sini buat mancing Putri, biar Putri ke sini. Tante tolong tenang dulu. Maksud kamu mancing apa? Mancing gimana maksudnya? Mancing. Saya tuh bilang sama Putri, mana sama di situ Putri. Saya pacaran sama dia. Oh, kamu pura-pura. Saya pura-pura. Kamu selingkuh beneran sama dia. Kayak gitu. Jam segini kamu masih di luar. Bisa udah saya kayak gini. Saya udah biasa kesini sama Putri. Saya berdua sama dia buat mancing Putri. Kamu
Kamu yakin Putri bakal datang ke sini? Yakin banget Putri bakal kesini. Saya mau bantuin tante. Saya nggak percaya omongan kamu. Buktinya, kamu datang ke rumah saya, kamu kunci pintu, kamu gebok, kamu berdua sama Putri di dalam. Suami saya mergokin kamu kan? Tapi saya nggak ngapain sama Putri. Ngapain kamu kunci kalau nggak ngapain sama Putri? Mas, Mbak, tolong kasih pengertian ke Tante Neti. Bikin Tante Neti tenang dulu. Gimana saya bisa tenang, Mas, Mbak? Dia berdua sama Putri di rumah dikunci. Suami saya pergokin. Sekarang dengan seenaknya dia sama cewek lain. Dia secewek. Tante jangan. Tante tolong tenang dulu, Mas. Tolong, Mas. Oke, terus rencana lu gimana? Nanti Putri bakal datang ke sini, saya berduaan sama teman saya. Ini Dan. Udah berapa hari yang lalu juga saya kabaran sama dia. Dia emosi terus, kayaknya dia juga ada masalah. Maksud kamu? Tolong Dan ngerti dulu. Makanya saya suruh dia ke sini. Buat kebaikan Tante juga. Kamu yakin? Yakin Dan. Saya bakal bantuin Tante. Tante malam ini bakal ketemu sama Putri. Jam berapa Putri mau datang? Dikit lagi dia pasti ke sini, Dan. Awas kalau kamu bohong ya. Iya, saya bakal kabarin Putri sekarang, Dan. Kelakuan kamu juga nggak bener. Ini cewek ini lagi ngapain bawa cewek tengah malam kayak gini? Tolong, Mas. pastiin aja dulu. Iya, udah nih saya pastiin. Ya, yuk. Ampun, Kita kamu tunggu di jangan mobil bener. aja. Kita tunggu di mobil. Ayo semua yuk. Udah sini aja lah kita. Kita tunggu sini aja. Kayaknya Mbak, Mas, saya nggak percaya deh omongan Rama. Saya nggak percaya, udah bilang saja dulu. Bukan gitu Mbak, dia itu kan nggak pernah benar. Mungkin kamu dia benar. Saya nggak suka tahu diatur-atur kayak gini, apalagi anak kecil kayak dia tuh. Bener yang diomongin Fatia, Bu. Sekali ini aja kita coba dengerin. Kan kita juga nggak jauh. Kalaupun Rama bohong kan kita juga bisa langsung datengin. Iya. Mudah-mudahan ini dia benar-benar. Insya Allah hari ini kita bisa ketemu sama Putri ya. Berdoa aja kita yang terbaik, Bu. Kalau ya Mas ya. Itu Putri. Itu Putri. Kita lihat aja nih. Alhamdulillah itu Putri Mbak. Bener kan akhirnya Putri datang. Berarti bener kan Putri baik-baik aja kan, Bu? Tapi kita tunggu dulu, ntar panik kalau kita langsung makan. Tuh kan, dia berantem sama Rama. Iya, dia ngerasa dibohongin sama Rama. Putri! Putri sayang! Ya ampun. Ini aman kameranya, Mama? Mama cari-cari kamu, sayang 2 minggu. Mama cari kamu kemana aja, nak? Kamu kemana aja, sayang? Kamu ninggalin Mama. Kamu cerita ke Mama. Selama 2 minggu ini kamu kemana aja, nak? Apa yang kamu lakukan? Terus kenapa kamu merasa bersalah? Kenapa? Aku kabur dari rumah karena aku kurang kasih sayang dari mama. Maafin aku, Ma. Maafin. Udah buat mama kecewa, khawatir. Aku kacau banget, Ma. Mama tahu nggak selama ini? Kamu ngecewain Mama apa, nak? Kenapa kamu lakukan ini, Put? Karena aku cemburu, Ma. Aku cemburu. Maksud kamu? Aku harus kasih sayang dari mama. Makanya aku cari perhatian dari semua laki-laki termasuk pacar aku, Ma. Putri, semua itu kamu lakukan karena kamu cemburu. Kamu cemburu sama siapa, nak? Kamu kasih tahu sama Mama. Berarti mama cuma kesalahan baru mama, Ma. Kamu salah tangkap ya. Mama nggak seperti itu. Putri. Putri, kamu kemana aja, nak? Rama!
ini bukan Rama yang salah, Pak. Coba Putri dijelasin dong. Kamu gak apa-apa? Kamu ceritain semuanya biar semuanya jelas, Nak. Biar nggak jadi salah paham di sini, Putri. Putri kurang kasih sayang, Pak. Maafin Putri, Pak. Maafin. Maafin Putri. Putri juga udah nyangka Papa yang enggak. Maafin Putri, Pak. Ini semua salah Putri, bukan salah Rama. Pak, Putri minta maaf. Putri udah melakukan dosa yang besar. Putri hamil. Astagfirullahaladzim, Put. Kamu hamil, sayang? Siapa yang udah ngelakuin ya, Putri? Siapa yang udah menghamili kamu? Put, siapa, Mama? Mama, Papa, sini. Putri. Kamu udah milih Putri, ya? Kamu yang udah menghamili Putri! Tanggung jawab kamu. Oh, saya minta maaf dari saya. Kata tanggung jawab, saya akan nikahi. Benar. Serius kamu? Kamu nikahi anak saya. Dia tuh bukan Rama yang Putri, Putri. Untuk orang kaya begini, kamu berserahkan diri kamu. Hanya karena kamu merasa haus kasih sayang dari Mama. Putri, maafin. Saudara sayang, semua udah terjadi. Kamu harus nikah dengan dia. Pak. Kamu harus nikah sama dia. Kamu harus tanggung jawab. Iya, Nikahi anak saya. Pak. Bapak tenang dulu, Bapak tenang dulu. Anak saya hamil. Ibu juga minta maaf ya, Nak. Kurang memperhatikan kamu. Semuanya terima kasih. Mohon maaf. Udah. Yang penting sekarang anak saya udah ada dan langsung pulangnya. Makasih ya Mas Mario, Bapak dia. Makasih. Iya, Om. Iya, Om. Bu. Astagfirullahaladzim. Banget ya. Kok bisa sih Putri kayak begitu? Jadiin bapak tirinya sebagai alasan kurang kasih sayang lah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbal Alamin. Kasian banget ibunya udah nyangka Ina itu loh. Semua orang udah dia marahin, emosi sana sini. Yang penting kan sekarang semua udah kebukti, semua udah berakhir baik-baik aja. Walaupun si Putri ya, astagfirullah, si Putri hamil. Alhamdulillah orang yang menghamili mau bertanggung jawab kan. Ya harus dong ya, bukan alhamdulillah tapi ya harus bertanggung jawab. Ini kan semua dosa besar mereka yang lakuin. Yang penting ada pertanggungjawaban, Putri ada penyesalan, Putri juga udah minta maaf sama orang tuanya, kedua orang tuanya juga udah memaafkan Putri. Ya mungkin walaupun berat, semoga aja mereka bisa menerima Putri lagi. Ya udahlah, udah malam banget, kita balik kantor ya. Semua udah capek juga, ya udah yuk semua yuk balik kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Jadi di sini disebutkan la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum melecehkan, mengejek, menghina satu kaum yang lain. Karena di sini disebutkan asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang dilecehkan itu, yang dihina itu, yang diejek itu, yang difitnah itu lebih bagus daripada orang yang mengejek ataupun orang yang memfitnah. Dan kalau kita tetap terus melakukan perbuatan ini, niscaya kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang zalim atau ke dalam golongan orang-orang yang menganiaya diri. Dan memang fitnah akhirnya nauzubillah akan berbuah fitnah pula, akan berbuah musibah pula dan bencana pula. Seperti dalam tayangan tadi, akhirnya ya seseorang kemudian mendapatkan balasan. Ini adalah merupakan satu sunnatullah, karena akhirnya sebagaimana firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta dan anak kita bisa menjadi fitnah karena dia menikah lagi dan kemudian tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya mencari kasih sayang dari orang lain atau dari tempat lain, sehingga kemudian nauzubillah akhirnya anaknya hamil di luar nikah. Dan ini adalah merupakan fitnah yang besar, dan ini adalah bagaikan mencoreng nama baik dari keluarga besar itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berhenti mengejek orang lain, memfitnah orang lain, karena bisa jadi orang tersebut lebih baik dari kita. Dan hidup ini memang cobaan. Apabila kita bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.